Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, maka kami mohon berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu serta sapaan-Mu melalui sabda yang kami renungkan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dalam menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil Matius bab 6 1-6, 16-18, Yesus memberikan pengajaran penting tentang cara menjalani kehidupan rohani yang sejati. Ia menekankan 3 praktek utama kesalian Yahudi, sedekah, doa, dan puasa, tetapi menyoroti dengan tegas motivasi yang mendasari semua perbuatan itu. Yesus berkata, "Janganlah dirimu, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak mendapat upah dari Bapamu yang di surga." Ini adalah panggilan untuk memeriksa batin dan hati. Apakah aku berbuat baik agar dilihat orang lain, atau karena kasih kepada Allah? Secara eksegetis, Yesus mengkritik gaya hidup rohani yang bersifat pamer yang dijalani oleh sebagian orang Farisi pada zamannya. Tindakan yang seharusnya menjadi ekspresi pertobatan dan cinta kepada Allah malah menjadi sarana untuk mencari pujian manusia. Yesus menyebut orang-orang seperti itu sebagai munafik, hipokrites dalam bahasa Yunani, yang secara harafiah berarti aktor, seseorang yang memainkan peran di panggung, bukan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dalam konteks itu, sedekah yang diberikan dengan trompet, doa yang dilapalkan di jalan-jalan, dan puasa yang ditunjukkan dengan wajah muram bukanlah ekspresi cinta, melainkan strategi pencitraan.
Mereka yang telah mendapat upahnya, yaitu kekaguman orang lain, bukan perhatian Allah. Sebaliknya, Yesus mengajak kita untuk masuk ke dalam ruang tersembunyi, memberi dengan tangan kiri tak tahu tangan kanan, berdoa di kamar, berpuasa dengan wajah bersih. Semuanya mengarah pada satu hal, kesalehan bersumber dari hati yang tulus, bukan dari keinginan dilihat atau dipuji oleh orang. Allah yang tersembunyi melihat dan menghargai tindakan yang lahir dari hati yang murni. Spiritualitas Kristen sejati adalah spiritualitas relasi, bukan pertunjukan. Ia tumbuh dalam kesunyian, dalam keiringan hati, dalam gerakan kasih yang tidak mengharapkan balasan. Dalam kehidupan sehari-hari, sabda ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Apakah segala bentuk kebaikan dan praktek religius kita murni demi Allah, ataukah tersembunyi di dalamnya keinginan untuk diakui dan dipuji orang? Sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam kesalahan digital, membagikan setiap aksi sosial kita di media sosial, menampilkan doa dan refleksi secara publik bukan sebagai inspirasi, tetapi sebagai cara untuk memperoleh kekaguman. Sabda Yesus tidak menentang kesaksian publik, tetapi menuntut kejujuran motivasi. Kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang tetap dilakukan meski tidak ada yang melihat. Doa pun diundang untuk menjadi perjumpaan pribadi yang intim dengan Allah. Dalam dunia yang bising, penuh jadwal dan notifikasi, Yesus mengajak kita menutup pintu kamar dan berdoa kepada Bapa dalam keheningan. Doa tidak diukur dari panjangnya kata atau tingginya bahasa, melainkan dari keheningan hati yang hadir penuh di hadapannya. Demikian pula puasa bukan soal wajah lemah dan tubuh lesu yang ditampilkan ke publik, tetapi soal hati yang merendah, membuka diri untuk dibentuk kembali oleh Allah. Pesan Injil hari ini sangat relevan dalam budaya modern yang gemar tampil dan menilai segala sesuatu dari luar. Tuhan memanggil kita untuk kembali ke hati, ke ruang batin yang dalam, tempat di mana relasi sejati dengannya bertumbuh. Di sana, di ruang sunyi itulah Allah menanti, bukan untuk menuntut, tetapi untuk mengasihi. Ia tidak memandang seperti manusia memandang, ia menilai hati. Maka saudara-saudari, marilah kita memperbaharui cara kita menjalani hidup rohani kita. Lebih dalam, lebih jujur, lebih tersembunyi. Marilah kita belajar untuk melakukan kebaikan tanpa perlu diumumkan, berdoa dengan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan berpuasa bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Karena hanya dalam kerahasiaan relasi itulah kita menemukan wajah Allah Bapa yang sejati, penuh kasih, penuh perhatian, dan penuh rahmat. Tuhan Yesus, kami sering jatuh dalam perangkap setan sehingga abai untuk melakukan hal-hal yang baik yang Kau kehendaki dalam diri kami. Kami sering tergoda akan harta yang oleh hemat kami dapat menyesatkan segala persoalan. Kami belum mampu membangun relasi denganmu dengan baik, membaharui diri kami dengan berpuasa, bertobat, dan berpantang seperti yang Kau anjurkan, atau kami selalu berbuat baik karena motivasi sesuatu yang tidak baik. Maka Tuhan bantu kami untuk mampu menyesuaikan diri kami seperti yang Engkau firmankan Engkau harap. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada beserta kami dan bersama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.